Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Lucy Satyani. I will teach you about thermodynamics. So keep watching the video. Before starting this study, it will be nice if we pray first. Prayer begins. Kenapa ya jika jidat kita dikompres, panasnya bisa menurun? Bagaimana dengan kejadian seperti ini? Kenapa ya balon yang diisi air tidak meledak saat dipanaskan oleh lilin? Hal-hal tersebut berhubungan dengan materi berikut. Termodinamika adalah bagian dari ilmu fisika yang mempelajari tentang perubahan energi, khususnya energi panas yang dapat berubah menjadi energi lainnya. Sistem adalah suatu objek atau situasi yang menjadi pusat perhatian. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem yang secara langsung dapat mempengaruhi keadaan sistem. Gabungan dari sistem dan lingkungan dinamakan semesta. Berikut adalah jenis-jenis sistem, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Pada sistem terbuka, terjadi pertukaran energi panas, pertukaran kerja, dan pertukaran benda dengan lingkungan. Pada sistem tertutup, terjadi pertukaran energi panas dan kerja, namun tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungan. Pada sistem terisolasi, tidak terjadi pertukaran benda, energi panas, dan kerja. Hukum kenal termodinamika atau yang biasa disebut hukum kesetimbangan termal berbunyi seperti ini. Jika dua buah sistem seimbang termal dengan sistem ketiga, maka keduanya juga seimbang termal satu sama lain. Perhatikan pada gambar A dan B. Pada gambar A, suatu gas dalam bejana yang tertutup dengan piston yang bergerak bebas dengan tinggi mula-mula H1. Pada gambar B, gas dalam bejana dipanasi sampai suhu tertentu sehingga tinggi piston menjadi H2. Naiknya tutup piston karena selama gas dipanasi, gas memuai dan menekan piston ke atas. Jika luas penampang bejana atau luas penampang piston sama dengan A, maka selama gas memuai, gaya yang dilakukan oleh gas pada piston adalah F sama dengan P dikali A, atau gaya sama dengan tekanan dikali luas. Diketahui W sama dengan F dikali delta H. Maka dapat disubstitusikan menjadi W sama dengan P dikali A dikali delta H. Diketahui A dikali H sama dengan volume, sehingga didapatkan rumus W sama dengan P dikali delta V. Delta V adalah perubahan volume gas. Dalam termodinamika, terdapat istilah seperti isobarik, isotermal, isohorik, dan adiabatik. Isobarik adalah proses yang berlangsung pada tekanan tetap. Jika volume gas bertambah, berarti gas melakukan usaha atau usaha gas positif, yang disebut proses ekspansi. Jika volume gas berkurang, berarti pada gas dilakukan usaha atau usaha gas negatif, dinamakan proses kompresi. Usaha yang dilakukan gas terhadap lingkungannya atau kebalikannya sama dengan luas daerah bawah grafik tekanan terhadap volume. W sama dengan tekanan delta V atau W sama dengan tekanan dikali V2 dikurangi V1. Berikut adalah contoh soal. Suatu gas memiliki volume awal 2 meter kubik di kondisi isobarik dengan volume akhirnya menjadi 4,5 meter kubik. Maka tekanan gas adalah 2 atm. Tentukan usaha luar gas tersebut. Diketahui V2 sama dengan 4,5 meter kubik, V1 sama dengan 2 meter kubik, P sama dengan 2 atm atau sama dengan 2,02 kali pangkat 5 Pascal. Isobarik sama dengan tekanannya tetap. Maka dapat dikerjakan dengan rumus W sama dengan P dikali delta V. W sama dengan 2,02 dikali 10 pangkat 5 dikali 4,5 dikurangi 2,0.
maka didapat 5,5 dikali 10 pangkat 5 Joule. Isotermal adalah proses yang dialami gas pada suhu tetap. Usaha yang dilakukan gas pada proses ini tidak dihitung dengan bersamaan W sama dengan P dikali delta V. Hal tersebut dikarenakan tekanannya yang tidak konstan, namun dapat diselesaikan dengan bersamaan berikut. W sama dengan N, R, T, ln V2 per V1. Berikut adalah contoh soalnya. 2000 per 693 mol gas helium pada suhu tetap 27 derajat Celcius mengalami perubahan volume dari 2,5 liter menjadi 5 liter. Jika R sama dengan 8,314 Joule per mol K dan ln 2 sama dengan 0,693, tentukan usaha yang dilakukan gas helium. Diketahui N sama dengan 2000 per 693 mol, V2 sama dengan 5 liter, V1 sama dengan 2,5 liter. Suhunya adalah 27 derajat Celcius atau sama dengan 300 Kelvin. Maka usaha yang dilakukan gas adalah W sama dengan N dikali R dikali T dikali ln V2 per V1. Maka W sama dengan 2000 per 693 mol dikali 8,314 Joule mol Kelvin dikali 300 Kelvin ln 5 liter per 2,5 liter. Maka didapatkan hasil usaha yang dilakukan gas adalah 4.988,4 Joule. Isohorik adalah proses yang dialami gas pada volume tetap. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan gas pada proses isohorik adalah 0. Adiabatik adalah proses yang tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem gas ke lingkungan. Delta Q sama dengan 0. Sehingga dapat dirumuskan W sama dengan 1 per 1 dikurangi perbandingan kalor jenis pada tekanan tetap Cp dan kalor jenis Cv dikali P2 V2 dikurangi P1 V1. Hukum pertama termodinamika merupakan salah satu contoh hukum kekalahan energi. Artinya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Rumus hukum satu termodinamika adalah delta U sama dengan Q dikurangin W, atau Q sama dengan delta U ditambah W, di mana delta U adalah perubahan energi dalam. Peraturan tanda positif dan negatif. Kalor sama dengan positif apabila kalor masuk. Kalor sama dengan negatif apabila kalor keluar. Usaha yang dilakukan sistem adalah positif, sedangkan lingkungan yang melakukan usaha pada sistem adalah negatif. Energi pada sistem bertambah adalah delta U positif, dan energi pada sistem berkurang adalah delta U negatif. Dari peraturan tersebut, maka kita dapatkan rumus pada tabel berikut. AB, BC, CD, dan DA kira-kira adalah proses apa ya? Ini dinamakan sebagai siklus Carnot. AB adalah pemuaian isotermal pada suhu T1. Pada proses ini, sistem menyerap kalor Q1 dari reservoir suhu tinggi T1 dan melakukan usaha WAB. BC adalah pemuaian adiabatik. Selama proses ini berlangsung, suhu sistem turun dari T1 menjadi T2 sambil melakukan usaha WBC. CD adalah pemampatan isotermal pada suhu T2. Pada proses ini, sistem menerima usaha WCD dan melepaskan kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. DA adalah pemanfaatan adiabatik. Selama proses ini, suhu sistem naik dan T2 menjadi T1 akibat menerima usaha WDA. Kapasitas kalor atau
yang dilambangkan C adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu gas 1 Kelvin. Berikut adalah kapasitas kalor pada volume tetap atau CV dan kapasitas kalor pada tekanan tetap CP. Efisiensi mesin kalor adalah perbandingan usaha yang dilakukan dengan kalor yang diserap. Berikut adalah contoh soalnya. Mesin Carnot bekerja pada suhu tinggi 600 Kelvin untuk menghasilkan kerja mekanik. Jika mesin menyerap kalor 600 Joule dengan suhu rendah 400 Kelvin, maka usaha yang dihasilkan adalah diketahui suhu rendahnya adalah 400 Kelvin, suhu tingginya adalah 600 Kelvin, dan kalor yang diserap adalah 600 Joule. Dari sini kita akan memasukkan kepada rumus efisiensi sama dengan 1 dikurangi suhu rendah dibagi suhu tinggi dikali 100%. Nah, pada perhitungan ini hilangkan saja dulu 100% untuk mempermudah. Nah, kemudian efisiensi sama dengan 1 dikurangi 400 per 600 sama dengan 1 dikurangi 2/3 sama dengan 1/3. Efisiensi sama dengan W per Q1. Nah, dari sini kita dapat menemukan bahwa usahanya adalah 200 Joule. That's all. After watching this video, you can enter Google Meet. I will enter link in the WhatsApp group. So if there is something you don't understand or something you want to ask, you can discuss with me on Google Meet. Thank you for watching.